yang alat-alat seperti ini dari cari teman sampai kadang-kadang sampai malam. Nah, dan kita dengarkan langsung cerita dari orangnya ya. Kita panggilkan Ibu Christine Sylvia, silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, semangat nih, berapa yang hadir nih? Ada 500 orang di ruang ini. Wah, semangat ya. Nah, oke, jadi kita tuh awal kalau kita ingin hidup kita tuh baik, pikiran kita positif ya, kedepannya kita akan hidupnya lebih baik, tentu kita harus positif dan semangat Bapak Ibu. Semangat itu berasal dari diri kita sendiri ya. Nah, awal saya perkenalkan, saya Christine Sylvia dari Jakarta Barat ya. Tepuk tangan dulu tadi untuk MC kita sama edukator kita ya. Ini yang pertama kali loh, MC plus edukator, luar biasa nggak Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, senang ya di sini. Jadi artinya kalau kita itu semangat, apapun yang kita lakukan dengan baik, dengan semangat, hasilnya pun akan baik ya. Meskipun hari ini MC edukatornya satu orang, tapi luar biasa nggak Bapak Ibu? Luar biasa. Keren banget ya. Nah ini semua ini feeling tadi udah dikenalkan, itu teman saya dari kecil dan ini teman bisnis saya Tina. Ini Bapak Ibu bisa lihat di layar ini ya, itu adalah background saya. Yang dulunya saya sama seperti Bapak Ibu, saya itu karyawan, kerja sama orang 13 tahun ya. Nah akhir itu baru saya merintis bisnis sendiri seperti yang Feeling katakan di bidang furniture sampai sekarang ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kadang orang suka bilang kok Bu Christine mau di sini. Nah nanti akan saya sharingkan kenapa saya masih mempunyai bisnis tapi mau di bisnis Enagic ya Bapak Ibu. Nah kita itu biasanya memang awal kita kerja sama orang, tapi akhirnya kita pengen nggak punya bisnis sendiri? Pasti pengen kan? Nah itu pun yang ada pada diri saya pengen sekali punya bisnis sendiri. Akhirnya saya buka bisnis furniture juga dari tahun 94 sampai saat ini. Tapi Bapak Ibu, kalau buka bisnis itu nggak mudah ya. Kita harusnya tentu punya modal dulu ya. Nah seperti yang tadi, yang 6 langkah, 7 langkah, bagaimana caranya kita harus berbisnis ya. Kenapa kita mau bisnis itu, apa yang kita cari awalnya? Katanya keuntungan. Benar nggak? Benar ya Pak Bu? Jadi kita kalau mau bisnis itu untungnya, tapi keuntungnya ada nggak ya? Kalau misalnya untungnya ini kecil, mau nggak kita dengan modal yang besar? Tentu kita nggak mau ya. Tapi kita lihat kadang-kadang bisnis konvensional itu kita udah pikir untungnya sekian, tahu-tahu ternyata akhirnya nggak jadi. Kenapa? Pasti aja banyak sekali halangan yang mungkin kita nggak tahu ke depannya, seperti kemarin terjadi pandemik gitu ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali bisnis-bisnis yang pengusaha yang kolab ya, yang kira-kira akan menengah setengah-tengah gitu ya. Kalau yang memang udah konglomerat ya mungkin mereka masih bertahan ya. Nah lanjut. Nah di sini Bapak Ibu, saya hanya men-sharingkan ya apa yang saya alami selama bisnis di Enagic ini ya. Oke, nah ini awalnya saya pertama kali dikenalkan Enagic sama ini adik saya, dan itu teman-teman leader saya sekarang yang ada di Sukabumi, ada di Tasik sama di Bandung, Pak Erik Kurniawan dan Sharon Angelin ya. Yang di bawah itu adik saya Kristel, sponsor saya. Awalnya saya di demo-demo gitu, seperti yang tadi yang dilakukan oleh Feeling sama Laura ya, itu yang saya perhatikan. Nah karena saya merasa air ini luar biasa ya, bisa membuat kita sehat, karena kita setiap hari minum air putih Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya menggantikan air putih, tapi keluarga saya bisa sehat. Itu saya merasa ini mudah banget dan harus saya lakukan. Kenapa enggak? Karena setiap hari saya minum air putih itu kan. Akhirnya saya tertarik. Sebelum saya pergi menjoin gitu, saya dikasih
tiket untuk ke pertemuan, duduk seperti Bapak Ibu gini ya. Nah di pertemuan itu dan saya lihat ada bisnisnya. Jadi akhirnya saya pikir, wah ini luar biasa Enajik. Belum pernah saya ketemu perusahaan yang kita beli alatnya, tapi kita langsung punya hak bisnis. Benar nggak Bapak Ibu? Iya nggak ada, belum pernah terjadi. Kita seperti itu. Mau juga kalau kita bisnis, kita harus keluar modal berapa, join berapa, beli saham itu kan. Tapi ini enggak gitu loh. Saya bilang, itu mah nanti saya akan buktikan juga. Benar nggak? Ini produknya saya udah percaya, bisnisnya jalan, bener nggak? Tentu kita harus perlu pembuktian. Pembuktian itu akan harus kita lakukan dari diri kita sendiri. Jadi kita tahu benar apa enggak. Benar nggak Bapak Ibu? Nah seperti Bapak Ibu hadir di sini, tentu Bapak Ibu semua ingin tahu kan bisnisnya seperti apa ya. Nah lanjut. Nah kenapa saya suka dengan Kangen Water? Karena di situ juga dijelaskan bahwa Dr. Hiromisinya itu dokter kelas dunia ya Bapak Ibu, dan dia merekomendasikan kita untuk minum Kangen Water ya, karena Kangen Water itu bisa membersihkan usus ya, usus kita. Saya pikir keluarga saya dan saya sendiri itu udah umur sekian, ususnya pasti kotor banget gitu kan. Tapi kalau dengan minum Kangen Water 3-4 bulan fresh dari mesin yang dikatakan Dr. Hiromisinya itu akan bersih, maksudnya ya pasti jauh lebih bersih ya. Saya pikir pasti ini bagus banget dah. Kan ada ilmunya juga, kita lihat sendiri ya, bukan kita seperti orang katanya, tapi ini pembuktiannya kita lihat sendiri ya. Kemudian saya juga waktu itu lihat ini seperti air Kangen Water direndamkan di paku ya. Pakunya kalau air biasa akan karat ya, tapi kok Kangen Water tuh nggak bisa karat ya. Kita anggap aja tubuh kita di dalam itu seperti itu, kita nggak bisa lihat, wah mati deh kalau karat ini pasti. Makanya kenapa banyak sekali saya lihat orang itu udah umurnya 40 ke atas udah mulai sakitnya berdatangan ya. Itu pun akan terjadi kepada kita. Jadi kalau saya sih lebih demennya mencegah daripada mengobati. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah akhirnya saya lihat ini juga benar nih, kalau sakit seperti itu waduh susah banget gitu. Jadi akhirnya saya tertarik dan mau join. Lanjut. Nah ini waktu itu saya juga ada lihat flyer-flyernya. Ini ada apanya, leader saya ya, Bro Erik Kurniawan. Saya melihat mereka itu ada Pak Erik Adi. Mereka itu di luar negeri ya, naik panggung setara dengan orang luar negeri itu kan. Saya memang pembisnis, tapi terus terang Bapak Ibu, saya belum pernah naik panggung di luar negeri bareng-bareng dengan orang di dunia gitu kan. Saya bilang, aduh luar biasa ini bisnis. Saya pengen banget sih sebenarnya naik panggung, meskipun waktu sekolah dulu nggak pintar-pintar ya, jadi nggak naik panggung Bapak Ibu, hanya duduk di situ aja di kelas gitu ya. Nah tapi mereka ini bisa naik panggung, mungkin saya bisa ya di bisnis ini ya, beda dong. Jadi maka kita harus pikiran positif dan semangat ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini suatu hari akan naik panggung buat bendera merah putih, mau nggak? Mau banget, seneng banget itu. Nah karena udah pernah saya rasakan. Tapi sebenarnya sebelumnya saya seperti Bapak Ibu, benar nggak sih? Bisa nggak sih saya naik panggung kayak mereka? Luar biasa gitu kan? Pengusaha nggak bisa naik panggung Bapak Ibu, hanya di sini aja. Berkeliaran di sini ya, nggak bisa naik panggung lo internasional. Oke, nah cepat atau lambat mereka yang adalah mereka yang berpikir dan yakin bahwa mereka bisa. Ya, jadi Bapak Ibu itu harus pikiran positif. Ya, kalau dia bisa, saya pasti bisa dong. Sama-sama kok kita makan nasi, sama-sama kita punya waktu 24 jam, benar nggak Bapak Ibu? Masa sih dia bisa? Jangan kita meremehkan diri kita yang mengatakan bahwa saya bukan seperti dia, saya nggak punya teman banyak, ya kan? Saya nggak bisa ngomong seperti ibu itu, sayanya orang pendiam gitu kan. Berarti kita mengecilkan diri kita sendiri, dan otomatis kita mengecilkan Allah yang ada di atas, karena adalah sang pencipta kita ya, yang luar biasa ya. Nah lanjut. Ini awal saya join, akhirnya ini ya saya ngambil K8
Kenapa saya mikir? Karena kan usia saya nggak muda lagi Bapak Ibu. Saya pengen menikmati yang karena antioksidannya lebih tinggi. Akhirnya saya ambil K8, saya join itu. Kemudian saya pertama kali sekali ambil, saya tuh udah ngomong sama teman saya ini. Kita kan satu kantor, buka pintu. Saya beli mesin air mesin air bagus loh. Beliau udah tahu tuh nggak apa Kangen Water ya katanya gitu. Saya kaget karena saya terus terang belum tahu Kangen Water. Nah dia udah tahu. Oh kamu tahu ya? Kok kamu nggak bilang sama saya? Saya bilang gitu kan. Kamu tahu dari mana? Dia bilang udah lama tapi udah 6 tahun yang lalu katanya. Tapi saya nggak join karena dia taunya dari orang temannya punya butik dan suaminya orang Singapura dan dia belinya sama orang Singapura ya. Ternyata dia rekomen ke Mutina ini tapi nggak jelas gitu pakai air keran karena di luar negeri air kerannya udah bisa diminum. Akhirnya beliau nggak jadi karena air di rumahnya kan air tanah gitu loh. Nah memang gitulah, berarti Allah kasihkan dia tuh menjadi teman saya, tim bisnis saya ya. Nah itu bisa terjadi, benar nggak Bapak Ibu? Kalau nggak dia udah join 6 tahun yang lalu kan. Nah akhirnya Bu Tina ambil dan teman aku balik lagi, teman aku tadi yang Tina feeling itu teman saya waktu kecil. Akhirnya saya edukasi juga dan feeling ini memang orangnya semangat ya, fighter gitu. Kemudian dia merasa dia harus sehat dan juga dia pengen berbisnis gitu karena ya itu semangat dia, merasa orang lain bisa dia pasti bisa gitu kan. Akhirnya dia juga join. Nah yang di bawah ini adalah ipar saya. Saya langsung pokoknya setelah saya join di sini Bapak Ibu terus memang saya nggak berdiam diri. Saya langsung men-sharingkan kepada orang yang terdekat. Nah kan disuruh catat daftar nama kan, saya catat daftar nama. Kemudian saya pilih orang mana yang harus saya edukasi dulu. Ya, kalau Bu Tina saya nggak edukasi, cuma kasih tahu dia udah terkan, dia udah tahu kan. Nah kalau feeling juga langsung on the spot dia saya ngajak ke kantor Enagic, diedukasi, dia langsung ngambil karena semangat orangnya ya, pengen pembuktian juga bahwa dia juga bisa gitu ya. Nah untuk ipar saya jelaskan karena dia posturnya agak gemuk ya, dan saya lihat ekonomi dia memang bisa. Akhirnya saya bilang kamu daripada nanti ini kamu condongnya ke sakit nantinya seperti orang jantung, karena dia pernah cerita kalau dia jalan-jalan tuh sama anaknya, dia kalau dia ngejar anaknya tuh nggak kuat gitu, ngos-ngosan. Dia pernah cerita seperti itu. Nah saya pikir ini Enagic ini luar biasa ya, kita tuh bisa bantu orang dari segi kesehatan, finansial, kenapa enggak ya. Nah kalau kita merasa Enagic ini level Kangen Water, air Kangen Water ini bisa membuat kita sehat, kita tentu harus berbagi ya, harus kasih tahu kamu mau sehat nggak hanya dengan air. Tapi kalau misalnya kita informasikan mau nggak mau itu keputusan dia sendiri, kita nggak maksa, benar nggak Bapak Ibu? Nah akhirnya saya infokan ke ipar saya, kamu cocok dengan air ini daripada kamu minum air biasa. Kamu mau sehat nggak? Tapi karena dilihat saya sudah ngambil, nah dia merasa itu air putih juga, akhirnya dia juga ambil. Nah itu loh. Ternyata Bapak Ibu benar 2 minggu rekening saya cikling masuk komisi. Oh berarti benar nggak hoak ini ya. Nah itu saya teruskan sampai sekarang Bapak Ibu. Lanjut. Ini waktu saya diedukasi untuk produk ya, sekarang nih kita lebih paham ya Bapak Ibu tuh, kita informasi tuh jauh lebih jelas ya, kita bisa lihat di website, bisa lihat di Google, bisa lihat di bisa datang ke kantornya lah, terutama di sini kan ya ada alatnya semua gitu kan. Waktu itu saya diedukasi produknya, saya sih nggak dikasih tahu kalau bahwa alat ini bisa membuat orang yang obesitas menjadi slim ya, masih lebih kurus gitu kan. Itu ternyata anak saya bener loh, anak saya minum terus, tapi saya nggak tahu kalau dia bisa jadi kurus. Yang penting dia minum, saya suruh dia minum. Nah anak saya itu minumnya banyak ya. Kan kalau di Kangen Water ini kita harus minumnya banyak ya. Berat badan dibagi 2, itu yang kebutuhannya ya, harus kita penuhi. Anak saya dalam waktu 2 bulan lebih gitu langsung kurus 15 kilo Bapak Ibu. Luar biasa ya, ini anak saya yang kedua tuh, lihat tuh gendut. Akhirnya kurus seperti itu. Dan mukanya karena masih anak yang remaja gitu waktu itu ya, masih hormonnya produktif gitu.
itu banyak apa jerawat. Nah, saya tuh langgan dokter loh, dokter Kun di Jakarta Selatan. Tapi setelah punya mesin Kang Water, saya ikutin saran yang diberikan oleh teman-teman yang udah join lebih duluan, yang mereka juga udah menikmati airnya ya. Itu semprot dengan pH 2,5. Akhirnya saya kasih anak saya kemana-mana ngantong tuh pH 2,5. Ternyata tuh lihat tuh atas itu agak parah, yang belakangnya udah mulai sembuh, jadi mulai tenggelam ya, hanya ada bekas-bekasnya. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Mahal nggak alat ini? Murah jadinya kan, karena saya merasa saya nggak usah bayar dokter Kun lagi gitu kan. Nah, itu berarti pengiritan buat kita ya. Nah, yang di bawah ini testimoni suami saya. Ini tangannya itu suami saya tuh sering cuci mobil. Nah, kalau cuci mobil tuh masuk ke kolong-kolong tangannya gitu kan. Mungkin kena virus atau kotoran dari ban gitu membuat seperti ini. Nah, waktu itu mau bawa ke dokter, tapi karena Sabtu Minggu dan suami saya ini, anak saya udah bawa ke dokter aja karena memang pinggirnya tuh seperti ada kayak bentol-bentol yang kayak ada air gitu ya, kayak melepuh gitu. Tapi akhirnya suami saya bilang nggak usah, kita nggak usah pergi ke dokter, nggak apa-apa ini. Saya mau buktikan 2,5 itu bener apa enggak. Dia mau bukti sendiri. Nah itulah nggak apa-apa. Akhirnya ada bukti. Tapi setelah 2 mingguan deh, nggak 1-2 hari ya, 2 mingguan gitu baru seperti itu. Nah sekarang udah nggak ada lagi bekasnya. Ya luar biasa ya, tepuk tangan dulu dong untuk Kang Water. Oke lanjut. Nah, setelah waktu saya merasa ini bisnis yang luar biasa, ya fresh money masuk komisinya, saya senang banget. Karena kalau kita bisnis konvensional, ada duit nggak? Ada, tapi duitnya tuh nggak ada di tangan. Jadi puter-puter terus itu uangnya. Tapi kalau ini 2 minggu transfer, fresh money masuk, masuk ke Enagic ya. Asal dari CAIMB, aduh saya udah seneng banget, itu pasti dari Enagic ya, masuk. Nah, akhirnya saya merasa cocok saya dengan bisnis ini. Kenapa? Karena saya selama bisnis konvensional, saya hanya jualan, ya ambil keuntungan, tapi saya nggak bisa membantu orang. Ya kan, membantu orang artinya, nah biasakan orang itu tidak kita kasih dagingnya, tapi kita kasih kailnya, ya kan? Bukan kasih umpannya doang, kita kasih kailnya, ya kan? Nah nanti akhirnya kan dia harus kerja sendiri. Kita membantu orang baik dari segi kesehatan. Kalau orangnya misalnya ada masalah kesehatan, kita lihat ya. Kalau dia masalah finansial, kita bantu dengan menjalankan bisnis ini, kita bantu. Belum bisa edukasi, kita bantu sampai mandiri ya. Nah, saya waktu join di sini karena saya udah tertarik banget dengan alatnya, dengan bisnisnya. Bapak Ibu, saya itu sampai belajar di depan kaca loh pakai buku itu. Gimana caranya saya edukasi gitu kan. Saya tutup pintu, saya belajar depan kaca. Serius itu saya lakukan. Nggak bisa ulang salah. Karena saya terus terang Bapak Ibu, saya tuh agak malu ya kalau ngomong depan orang. Karena meskipun saya pengusaha kan, memang saya nggak pernah kan berhadapan orang langsung. Paling via telepon. Via telepon mah enak aja ngomong kan. Nah lagian juga saya juga memang nggak sering-sering via telepon. Kalau udah pembelian besar, deal terakhir mungkin saya telepon ya kan, udah jaga hubungan ya sekali-sekali telepon. Tapi ini kan beda, kita mesti nyamperin orangnya gitu kan, bisa bikin janji temu lalu edukasi. Aduh gimana ini ya. Nah leader saya kan waktu itu sponsor adik saya sama saya itu joinnya nggak terlalu jauh waktunya. Jadi yang membantu saya itu memang teman saya, leader saya sekarang ya, maksudnya mentor saya juga yang Sharon yang banyak sini ya sama Eric, tapi Sharon yang banyak bantu di lapangan itu. Nah saya pikir Sharon itu kan orang Tasikmalaya, benar nggak? Nggak mungkin lah dia bantu saya terus edukasi kemana-mana ya kan. Kita sadar ya, kita nggak bisa mengharapkan orang selalu berada di samping kita bantu kita terus, nggak bisa Bapak Ibu. Karena kita harus sadar bahwa ini bisnis kita sendiri. Kalau komisi kan masuk ke rekening kita kan nggak bagi-bagi gitu kan. Nah jadi kita harus bisa sendiri gitu loh, belajar. Dan saya belajar akhirnya saya udah tahu ini ada saya kan waktu itu di sini juga, tapi saya udah tahu pasti dia akan suruh saya edukasi sendiri. Jadi saya belajar, saya edukasi, dan ini teman saya kepala cabang ya, kepala cabang bank. Itu pertama kali saya edukasi Bapak Ibu, luar biasa. Salah apa enggaknya saya nggak tahu deh, pokoknya saya terus aja ngerocos ya. Dan ternyata Bapak itu isi form dan dia udah kasih KTP. Aduh saya semangat banget, hebat saya dalam hati ini. Edukasi pertama udah
closing ya, meskipun dalam hati kan begitu biasanya kan, maksud artinya dia senang dan dia terima, paham bahwa airnya bagus, berarti dia mau ikut, maksudnya join di sini ya, mau menikmati air ini. Tapi ternyata ditunggu-tunggu dia nggak transfer Bapak Ibu. Akhirnya sampai hari ini juga dia belum beli unitnya. Ya biasa itu terjadi biasa ya. Nah makanya kenapa di 7 langkah sukses pertama itu adalah sikap positif. Artinya meskipun kita mendapat yang negatif, maksudnya dia nggak join, kita jangan marah-marah, jangan putus asa, tapi kita tetap siap edukasi ya Bapak Ibu ya. Di sela ada orang nggak mau, pasti ada orang yang mau. Ya enak aja kalau kita edukasi, closing. Bisnis ini nggak sampai di kita kali Bapak Ibu ya, kalau gitu mudahnya. Nah makanya pikiran kita positif, itu langkah pertama. Nggak ada yang mau, nggak apa-apa gitu, pasti ada yang mau. Dan kalau nggak ada yang mau, jangan kecewa, jangan marah. Belum tentu juga nantinya dia nggak join. Suatu hari mungkin dia join di peringkat kita yang 4A, 5A. Wah itu lebih asik ya, komisinya 4 poin, 5 poin ya, betul nggak Bapak Ibu? Oke, nah akhirnya saya tetap jalankan. Saya selalu ya, setelah saya join tuh setiap pagi tuh selalu mikirin, saya edukasi siapa ya, saya ingin bantu siapa ya, supaya orang tahu. Karena saya merasa banyak orang yang tidak tahu Kangang Water seperti saya. Saya nggak pernah dengar Kangang Water Bapak Ibu, terus terang nggak pernah. Nah pasti ada gitu. Jadi saya pengen berbagi, memberitahukan ke semua orang, meninfokan ke semua orang bahwa kalau mau sehat itu hanya ganti air loh ya. Kemudian saya mulailah edukasi ya. Anak-anak saya pun saya minta bantuan. Tolong dong ngasih tahu ke teman-teman kamu. Kalau anak saya bilang, teman saya masih muda-muda, mereka pada sehat-sehat. Biasa anak-anak muda tuh begitu mana Bu? Dia bilang itu kerjaannya mami kali yang temannya udah mulai sakit-sakitan. Saya bilang enggak begitu juga. Mereka kan punya orang tua, ya kan? Nah, ini juga zaman sekarang saya bilang coba kamu lihat dah statistiknya, banyak nggak anak muda yang sakit. Jangan ke anak muda, anak yang umur 8 tahun ada yang stroke loh sekarang loh. Karena apa? Karena makanannya udah sekarang ini udah maksudnya kadarnya itu udah jelek banget campurannya, ya. Jadi akhirnya saya jelasin ke anak saya bahwa ini bukan alat ini untuk orang sakit, bukan, ya. Tapi alat ini juga bukan kita harus jadi orang tua, enggak. Semua orang butuh. Karena apa? Karena dari lahir sampai tua minum air putih gitu kan. Nah anak-anak pun susu pakai pH 7, itu jauh lebih bagus ya, lebih terserap. Nah akhirnya anak saya mau terima karena alasan yang saya kasih tahu itu masuk akal ya. Akhirnya ini teman anak saya, nah ini teman mantu saya, akhirnya mereka ambil semua. Ya itu ambil 501, ini ambil K8 gitu kan. Nah, saya pikir harus setiap rumah, kata Bill Gates, nanti ini akan jadi megatrend, semua rumah harus punya. Ya kan? Nah, siapa nanti akan membagikan semuanya kalau nggak mulai dari kita? Benar nggak Bapak Ibu? Nah, ini pun waktu itu saya jalan-jalan ke Australia ya. Saya ada anak yang tinggal Australia satu ya. Sampai sekarang udah berumah tangga tinggal di sana. Saya kasih tahu anak saya, nanti mami ke sana, kamu ini ya kasih mami teman kamu siapa, mami mau edukasi. Tapi anak saya ini orangnya ini ya, orangnya enak sih, bisa diajak kerjasama. Ya mami, oke, ntar saya info ke teman-teman. Akhirnya diinfokanlah ke teman ini, lucu deh. Akhirnya saya edukasi. Saya udah bilang sama saya, mami pokoknya kalau kamu mau suruh mami ke sana, mami harus edukasi. Mami pokoknya tiap hari tuh pikirnya harus edukasi. Jadi kamu kasih teman kamu gitu kan. Dia kasih ini akhirnya. Tapi cuman salahnya waktu itu saya edukasi ada bukan yang ini ya, teman yang lain dokter gitu, dokter gigi. Kelamaan. Jadi sampai jam 12 malam lewat. Dia bilang, mami besok kalau edukasi jangan terlalu malam ya, besok aku mau kerja. Ya jadi gitu kita. Jadi lama-lama kita paham ya, kita harus mulai edukasi dari mana gitu kan, kebutuhannya jam berapa, kita harus bisa sesuaikan. Nah karena itu kan waktu itu saya belum baru ya, sama seperti Bapak, tapi sekarang saya udah semakin kita tiap hari belajar ya, semakin kita tahu kita harus bagaimana. Itulah bisa karena terbiasa
ya Bapak Ibu. Ini saya jelaskan apa yang terjadi sama saya ya, semuanya dari awal gitu kan. Nah akhirnya teman yang satu ini closing juga 501. Lanjut. Mengapa Enagic? Pasti orang suka bilang, memang teman saya suka bilang, kenapa sih Bu Christine tuh punya bisnis tapi maunya Enagic?